Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu sudah sangat jelas bagaimana memberdayakan umat. Tapi kalau tidak ada guide-nya, bagaimana caranya? Ya tidak akan berdampak. Untuk itu mari kita sama-sama berpikir mencari satu skema. Sebaiknya seperti apa? Jangan hanya kajian, jangan hanya wacana, tapi konkret. Jadi kita ini jangan sampai hanya dimanfaatkan oleh di luar mereka, di luar kita. Di luar kita selalu memanfaatkan kita. Kita terbelenggu oleh berbagai macam sekat-sekat aturan dan lain sebagainya, yang sebenarnya aturan-aturan itu juga dibuat oleh mereka supaya kita tidak bergerak, dan kita harus melakukan itu. Dan saya yakin dan percaya ini pimpinan Dewan Masjid Indonesia dari pusat sampai daerah merasakan itu. Dan kita makanya saya sangat menghimbau nanti seluruh pimpinan wilayah ketemu lalu merumuskan saja. Jadi kajian-kajian itu kita rumuskan menjadi satu rekomendasi yang jelas. Kita sampaikan kepada Bapak Ketua Umum karena kita ini ada di dalam Dewan Masjid di Indonesia. Tapi intinya sebenarnya kita ini bagaimana melakukan sesuatu yang konkret untuk kepentingan umat. Saya sudah telah ya memikirkan hal ini. Kenapa kita hanya bicara dari dulu sampai sekarang, kita hanya bicara dan bicara. Tapi konkretnya seperti apa? Mereka itu oligarki jumlahnya nggak banyak, sedikit. Tapi dia tidak banyak bicara. Dia langsung membuat satu sistem. Dan kita masuk dalam killing ground-nya mereka. Kita masuk dalam sistemnya mereka. Kita tidak berkutik apapun. Kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Ustadz, kiai, ulama, tabligh di mana-mana. Setiap saat, bagaimana caranya supaya umat Islam naik? Supaya umat Islam makmur, supaya umat Islam mandiri. Itu cuma konsep. Kita harus buat sistem. Kalau kita sudah punya sistem bisa. Tapi kalau sepanjang kita masih bicara, wacana, debat kusir, menghabiskan energi. Makanya saya harapkan para ketua pimpinan wilayah, kita rapat ya secara terbatas, lalu kita membuat suatu konsep yang jelas, lalu kita buat rekomendasi bagaimana memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Bagaimana supaya umat Islam jangan hanya menjadi objek, tapi harus menjadi subjek. Karena apa? Umat Islam itu punya potensi yang sangat luar biasa. Kenapa potensi itu yang menikmati di luar Islam? Dan Islamnya justru menjadi korban. Saya tidak ingin hal ini terjadi terus-menerus. Kita harus berubah, pikiran kita harus maju, kita pikirannya harus ke depan. Saya kira itu saja, dan saya sangat mengharapkan insya Allah minggu depan jam 8, Ahad depan tanggal 12 jam 8, karena kalau Ahad besok tanggal 5 waktunya terlalu mepet. Ahad depan tanggal 12 jam 8 para pimpinan wilayah, ketua dan sekretarisnya akan kami undang untuk diskusi secara terbatas tapi konkret, tidak banyak melebar-lebar, langsung saja konkret. Bagaimana sih memakmurkan umat, konsepnya seperti apa? Jangan, karena tataran masyarakat ini nggak bisa. Tadi saya kasih contoh, oligarki itu jumlahnya nggak banyak, sedikit. Tapi mereka membuat sistem sehingga kita masuk dalam perangkap mereka, kita tidak bisa keluar, langsung kita hanya mengeluh. Itu tidak boleh terjadi. Umat Islam pantang mengeluh. Kita punya ilmunya kok. Cuma persatu saja. Satu pemahaman, satu visi. Mari kita, kalau dalam bermusyawarah kita boleh berdebat kusir. Ya, keluarkan semua potensi yang ada. Tapi begitu satu keputusan sudah diambil, mari kita laksanakan bersama-sama dan kita tanggung jawab bersama-sama. Terima kasih. Siap. Saya kira terima kasih Pak Muhtadi, bagus sekali. Dan mungkin kita tunggu undangan dari pusat juga supaya apa yang disampaikan Pak Muhtadi tadi kita di daerah siap. Dan oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para peserta Zoom meeting di seluruh Indonesia, demikian saya kira